Karawang. Baca. Berbagi cerita orang Karawang. Hari budaya. Lestari silat Karawang. Baca. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari silat Karawang. Baca. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari silat Karawang. Baca. Berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Maulana. Saya dari kelas BKR 4E. Di sini saya akan membacakan tulis dari silat tentang wawancara perguruan silat Bapak Kabupaten Karawang. Saya Sadar Biar Pandi, Kementerian PM 2010 Negeri 10 70 117. Sebelumnya Bapak dengan siapa Pak? Saya Dr. Saputra Ulum. Bapak Saputra Ulum dari perguruan. Saya dari perguruan Tapak Suci beberapa kemudian. Saya berdua di sini perwakilan dari PJKR Unsika ingin mewawancarai Bapak perihal sejarah-sejarah silat. Sejarah silat di Karawang. Silat ini kan memang sudah bagian dari budaya Indonesia. Kalau di Karawang sendiri, saya belum mendengar silat asli Karawang, karena yang ada silat-silat di Karawang ini adalah silat-silat memang bawaan dari berbagai macam daerah, ya kan? Dari berbagai macam daerah, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat dari Karawang sendiri, sehingga silat-silat itu bisa berkembang di Karawang. Dulu di tahun 2000 ke bawah itu silat ini yang di bawah tahun 2000 itu nggak sampai 8 perguruan silat. Di situ ada Tapak Suci, ada Perisai Diri, ada Setia Hati, kemudian Setia Hati itu SHT, kemudian Rasa Budi, Silat Mas. Setelah kesini sampai dengan sekarang ini ada sekitar lebih kurang 40 perguruan silat di Karawang ini, ya. Banyak perkumpulan silat baru. Kalau untuk di perguruan Bapak sendiri, unit latihannya ada apa aja? Kalau di perguruan saya, unit latihan itu kita ada sekitar lebih kurang 21 unit, ya. Ada di pondok pesantren, ada di sekolah umum, ada di sekolah negeri, ada juga di kita sendiri sekolah Muhammadiyah. Tuh. Ya. Itu kira-kira total murid baik aktif maupun yang sudah tidak aktif ada berapa Pak? Kalau total, ya kalau aktif dan tidak aktif bisa dibilang ribuan, karena masing-masing unit latihan itu ada yang sekitar 1 unit sampai dengan 100 orang, ada yang sampai dengan 200 orang, ada juga yang di bawah itu. Kalau misalkan di total dengan yang nggak aktif dengan yang aktif, ya lebih 1000 gitu ya. Dengan total unit yang ada 21 unit. Ya.
pelaksanaan aspek mental spiritual menurut perguruan tapak suci gitu? Kalau aspek mental, jadi begini, aspek mental ini kan karakter ya. Iya. Saya rasa di semua bela diri itu ini membentuk sebuah karakter, yang mana karakter seorang pesilat itu yang pertama itu harus berani dalam arti berani menegakkan keadilan dan kebenaran, gitu kan? Artinya berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Artinya semua insan silat, khususnya di tapak suci, ya harus amar ma'ruf nahi munkar, beramar ma'ruf nahi munkar. Itu. Yang selanjutnya Pak, bagaimana aspek bela diri menurut perguruan tapak suci Pak? Aspek apa tadi? Bela dirinya. Aspek bela diri kita di tapak suci ini metodis aja ya. Metodis artinya kita sesuai dengan latar belakang kita di Muhammadiyah gitu ya, bahwa tapak suci itu aspeknya dengan metodis. Kita tidak seperti mungkin yang lain, mungkinnya kita hanya murni bela diri ya, tidak ada hal-hal lainnya. Murni bela diri artinya yang diolah oleh tapak suci itu adalah murni olahraga ketangkasan gitu ya. Ini bagaimana aspek seni dan budaya menurut perguruan tapak suci? Kalau dari seni, menurut kita juga di tapak suci itu aspek seni di tapak suci, tapak suci ini merupakan warisan dari budaya nenek moyang kita, bangsa Indonesia, yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa kita itu sendiri. Artinya kita selaku insan silat selalu mengembangkan, selalu memotivasi untuk generasi muda untuk mencintai budaya bangsa, karena budaya tersebut tidak ada dengan tiba-tiba gitu kan. Makanya kita selaku generasi penerus ya harus wajib itu untuk selalu mengembangkan dan mencintai seni budaya itu sendiri. Terus bagaimana Pak aspek olahraganya? Aspek olahraganya, kita kalau olahraga memang kita tadi Bapak bilang kita olahraga murni, kita membina anak-anak supaya atau insan silat yang ada di kita ini menjadi pesilat-pesilat yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya sekedar menggali olahraga keringetan, tapi kita juga untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dari hal lainnya. Kita berolahraga mengikuti kompetisi. Nah, khusus misalkan yang saya bina atau kami bina, misalkan anak-anak yang masih sekolah, itu ya berkompetisi sesuai dengan jenjang mereka di pendidikan. Di lain itu kami juga tapak suci kan berkompetisi. Banyak yang kita lihat tapak suci bukan hanya ada di Karawang saja ya, bukan hanya ada di Jawa Barat saja, tapi tapak suci alhamdulillah sudah mendunia gitu ya. Ada 13 negara yang memegang tapak suci gitu ya. Dan kita kemarin terakhir di SEA Games ya, yang terakhir itu kita juga jadi silat kita menjuarin itu kan, SEA Games apapun itu ya, PON ya, yang di Irian Jaya ya. Iya. Pesilat kita menjuarai. Kemudian di sini dan banyak pesilat-pesilat kita yang sudah menjadi juara dunia gitu ya, gitu. Di bidang aspek olahraga itu. Ya mungkin hanya segitu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak waktunya gitu. Kita jadi ngerepotin Bapak gitu. Sebelumnya saya mau ada feedback ini Pak, kan saya udah dapat pengetahuan dari Bapak. Ya. Nah, saya pengen ngajak Bapak buka bersama Pak nanti di mana? Nanti saya infoin lagi tentangnya Pak gitu. Mungkin Bapak- kalau misal Bapak bisa datang, kalau misalnya nggak bisa datang ya nggak apa-apa gitu. Ya, nanti kita lihat situasi Ya. yang akan datang Ini ya. hanya siap, Pak. ucapan terima kasih Ya. kita Ya. gitu Pak. Ya.
kita lihat Oke, Pak. waktunya. Makasih ya, Pak. Iya.